Jadi nanti kalau ada kasus-kasus atau nanti Anda juga bisa manfaatkan untuk menstrukturkan ide-ide Anda sehingga menjadi dokumen yang nanti bisa dilanjutkan dengan desain ya. Karena bagaimanapun Anda mau mendesain proses itu harus punya dokumen ya. Kalau masih sekedar ide itu bagus, apalagi kalau didokumentasikan. Kalau ide sudah didokumentasikan itu nanti Anda akan bisa dengan mudah untuk meneruskan, memfollow up dengan desainnya. Desain dari ide dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan desain dari proses ya. Ini nanti akan saya share di LMS. Oke, kita akan diskusi di yang kedua ini. Ya. Nah, kalau kita bicara proses manajemen ya atau proses business management ya (BPM), business process management (BPM), itu pasti akan bicara tentang knowledge work. Knowledge work itu apa? Kita coba lihat saksikan dulu ya. Jadi pada siang ini kita akan diskusi tentang peningkatan knowledge work melalui manajemen proses ya. Di singkatan-singkatan ini sering saya gunakan, nanti tolong ini ya, dibiasakan ya. Mudah-mudahan Anda familiar dengan singkatan. Ya, harus familiar dengan singkatan-singkatan ini. Nanti knowledge work kita singkat dengan KW juga ya. Kemudian mensegmenkan proses dan KW ya, knowledge work, kreasi, distribusi dan aplikasi knowledge. Kemudian knowledge work antara proses dengan praktek dan jenis intervensi dalam proses. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Anda mampu merancang struktur kerja pengetahuan, input proses outputnya, usernya siapa, bagaimana membuat performance standar. Ya. Nah, tujuan ini bisa kita lihat dari indikator atau bahwa tujuan itu terpenuhi kalau Anda bisa menjelaskan atau rancangan struktur yang tepat. Ya. Struktur kerja yang tepat, kemudian membedakan jenis pekerjaan pengetahuan ya. Jadi pekerjaan pengetahuan nanti akan pekerjaan pengetahuan itu apa sih gitu ya. Coba kita lihat ini dulu, ini video nanti saya skip Gojek sekarang jadi menteri Pak Nadiem. Setting target. Ini masih muda jadi menteri. Ini bicara ide ya, bicara ide, UMKM, setting target, ide. Kan kita belum bicara proses ya, kita belum ada pekerjaan factory, belum ada pekerjaan manufaktur. Ini benar-benar masih bicara ide ya. Oke. Nah, ini sudah mulai terstruktur ya. Ini sudah mulai terstruktur. Nah, ya. Sharing ide. Jadi ide ini kita sebarkan. Kita bisa nggak menyebarkan? Anda mungkin punya ide ya. Nah, ini di masa pandemi ini apa sih yang bisa kita perbuat sehingga memberikan manfaat, dan mungkin kita bisa kita bisa engage teman atau keluarga untuk memulai sesuatu yang bermanfaat. Baik manfaat untuk amal ya, semacam amal, atau mungkin ada kemanfaatan bisnis ya. Termasuk barangkali kita bisa mencari investor ya dengan crowdfunding atau macam-macam lah. Sekarang kan ada sumber dana kan banyak nih. Ada dari Kementerian Koperasi UKM, ada dari lembaga amin zakat, itu kan banyak ya. Nah, ya, target sebagai alat ukur. Nah, tadi ya. Nggak pernah balik lagi. Kita bicara kalau balik lagi itu apa sih? Artinya kan customer loyal. Customer loyalty. Kalau kita bicara customer loyalty itu ya secara konsep
orang akan setia kalau dia puas. Gitu ya. Jadi ini, apa yang harus kita ambil? Kita harus paham apa kebutuhan customer. Customer needs sehingga mereka satisfied. Kita bisa memenuhi needs, maka mereka akan satisfied. Dan satisfy itu merupakan prasyarat untuk datang lagi. Oke. Nah, kan? Customer loyalty. Sorry. Nah, kemarin kita sudah diskusikan ya, rasa itu bisa diukur nggak? Rasa itu subjektif, tapi kita bisa mengukur. Gitu, oke. Harga pas. Bagaimana harga pas? Aduh. Ya, harga itu diset dari biaya kan ya. Ya. Nah, kan cocok ya yang kita diskusikan. Nah, kemarin, tadi, dan ini ternyata Pak Nadiem sudah membuktikan dia tuh orang bisnismen ya. Metrik itu kita harus punya. Metrik alat ukur, performer, dan nanti ada performernya siapa. Oke ya, metriknya. Ya, target ya, target. Nah, tadi kita target itu akan jadi standar. Hmm. Enak kan? Kemarin kita udah bahas. Enak tuh kayak apa sih? Kita harus uji coba enak itu. Yang siapa yang kita harus libatkan untuk uji coba? Ya calon customer kita. Ya, calon customer kita yang nanti setelah mencoba itu diharapkan akan ngomong enak dan menularkan ke orang lain. Dan enak itu ada standarnya. Itu ya, misalnya untuk makanan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ya, sip. Nah, cocok ya yang kita diskusikan. Ya, inspiratif ya, inspiring. Kalau Anda lihat di sini, ya, kita nanti bicara tentang knowledge ya. Ada yang bisa cerita tentang latar belakang Pak Nadiem? Dia tuh orang IT atau bukan? Sekolahnya di mana? Ada yang pernah tahu? Pernah baca biografi atau profilnya? Rini Novianti?
Nggak cerita? Pak Nadiem itu siapa sih? Belum pernah baca, Pak. Nanti baca-baca ya. Mumpung lagi pandemi kan jarang apa kegiatan kita bisa sambil buka-buka laptop. Pak Nadiem itu sekolahnya di Harvard Business, ya, Business School. Teman sekolahnya itu yang punya Grab di Malaysia, ya. Mereka sekolah bisnis, bukan sekolah IT. Tapi yang dikelola itu bisnis, platform bisnis berbasis IT. Pak Nadiem bekerja IT atau enggak? Enggak, ya. Dia itu bekerja dengan itu yang dinamakan sebagai knowledge worker, ya. Jadi pekerjaannya itu memanfaatkan informasi, memanfaatkan knowledge gitu ya. Nah, dia nanti akan memelit, ya kan yang mengarahkan mengkolaborate ide-ide bisnis dia, dan dia mempekerjakan apa namanya industry worker atau manufacturer worker, ya antara lain misalnya ya nanti kita bahas ya kita bahas. Sekarang kita coba eh, apa sih knowledge worker itu, apa manufacturer worker itu. Set ini snapshot of knowledge worker, ya knowledge work atau knowledge worker. Hello and welcome. Let me introduce Smart Knowledge Worker to you. So, what is this? Moreover, what is the benefit for you? Smart Knowledge Worker is an attitude and a characteristic of a person who are using knowledge. Nah, bekerja menggunakan pengetahuan, mencatat semua pengetahuan. Ya, biasakan mendokumentasikan. Ya. Biasakan mendokumentasikan ide, biasakan setiap hari pasti ada ide. Pasti ada ide. Ide apapun itu. Dan ide-ide yang konstruktif tentu saja yang bisa untuk membawa perbaikan untuk kualitas hidup kita, untuk lingkungan kita ya. Nah, catat ide-ide itu. Sekarang gampang sekali untuk mencatat. Anda mungkin nggak perlu lagi buku. Chat-chat Anda itu smartphone itu bisa dipakai untuk semuanya. Anda catat di situ. Mungkin kalau yang pakai Samsung itu Anda bisa baca catat di S-Note atau di apa model-model note yang lain ya. Oke. Ini knowledge work. Nah, inisiatif. Teman-teman cewek ini mungkin bisa nyoba-nyoba resep masak, Anda tulis, ya, Anda cari, ada yang enggak, ada yang sama enggak? Kalau enggak ada yang sama, mungkin Anda bisa publish di medsos, ya, bisa dikomersialkan gitu ya. Oke, ini saya ambil dari KM Plus, nanti Anda bisa akses ke KM Plus. Baik, insight apa yang ada di sana? Nah, knowledge work atau knowledge worker, primary task-nya, tugas utama mereka adalah mengelola pengetahuan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nadiem, oleh KM Plus, KM Plus ya. Mengelola pengetahuan dan informasi. Ya. Knowledge worker itu bekerja di ranah-ranah misalnya untuk penciptaan produk atau jasa baru. Ya, produk atau jasa baru. Ini sangat lengkap misalnya di new product development. Ya, kegiatan-kegiatan di research and development itu hampir 100% menggunakan knowledge worker, knowledge work, ya, memanfaatkan aspek-aspek knowledge work, ya. Sebelum ke sana, saya coba cerita tentang ini dulu. Anda pernah pernah menggunakan BlackBerry? Mungkin nggak kenal ya? Masih kenal nggak? Pernah nggak menggunakan BlackBerry? Pernah, Pak. Pernah. Oh, masih berarti generasi sama dengan saya ya. BlackBerry itu awalnya itu dikembangkan oleh siapa yang kembangkan tadi? Yang kembangkan siapa? Clarissa, BlackBerry itu? Siapa ya? Kalau Hah? kalau buat pengembangnya mungkin kurang tahu, Pak. Soalnya itu kan makainya pas zaman-zaman masih SMP Oke. gitu ya. Perusahaannya namanya Research, ini saya tulis di chat ya.
in Motion. Ya, Business in Motion ini berbasis di Kanada. Ya. Nah, dari namanya saja, namanya BlackBerry itu awalnya namanya, sewaktu masih di R&D-nya, itu namanya, jadi mau dikesankan ini bikin produk smartphone yang menarik. Apa sih yang menarik? Oh, yang menarik itu bentuk sama warna. Ya, oh kalau bentuk sama warna itu asosiasinya apa? Bentuk sama warna itu warna yang merah, ya, warnanya merah, kemudian bentuknya bagus, itu buah stroberi. Awalnya tuh mau dikasih nama stroberi, tapi di R&D itu juga melibatkan orang linguistik, ya. Orang linguistik bicara, oh kalau kita produk itu bukan hanya sekedar asosiasi gitu ya. Jadi untuk mengingatkan orang, untuk apa ya, agar produk itu tertanam dalam mind masyarakat, dalam mind pelanggan, itu bukan hanya asosiasi bentuknya, tapi cara mengucapkannya juga perlu. Strawberry memang sangat kuat, itu bisa berkesan di benak orang ya. Oh sangat mudah, produknya dibikin seperti itu. Tapi kan cara melafalkannya kan susah. Strawberry, straw itu menggunakan apa? Ada 3 huruf di huruf konsonan, huruf mati di depan, itu susah. STR, ya. Kalau itu nanti susah, meskipun secara secara bentuk warna itu mudah, tapi mengucapkannya susah. Kalau orang mau beli kan juga kan mengucapkan ya, orang kalau mau beli pasti diucapkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nah, mau diberi nama strawberry. Ini susah kan ya? Hanya diambillah nama BlackBerry itu, ya. Itu contoh ya, knowledge management itu bekerja di ranah pengembangan produk baru, ya, di sini. Pengembangan produk baru. Kemudian knowledge worker itu juga banyak bekerja di ranah-ranah untuk mendesain marketing program. Marketing program. Kenapa di marketing program harus melibatkan knowledge worker? Knowledge work banyak dilibatkan di sana. Ada yang tahu alasannya atau apa namanya? Kenapa sih latar belakang? Kenapa di bidang itu membutuhkan banyak knowledge worker? Marketing, desain marketing. Karena Ada yang tahu? dibutuhkan, Ada yang bisa kasih ide? karena dibutuhkan Ahmad. buat mengelola informasi, Pak. Oke, karena dibutuhkan untuk mengelola informasi. Benar ya, excellent. Jadi gini ya, mungkin nanti suatu saat akan saya datangkan untuk ngasih kuliah ya, satu sesi tertentu. Saya punya teman, dia tuh bisnismen, alumni seperti Anda, Telkom, administrasi bisnis juga ya. Sekarang dia bisnisnya tuh awalnya tuh konveksi. Bisnis dia konveksi itu sablon ya, sablon. Itu juga berangkat dari tugas dia waktu di Telkom S1. Ya, nah diteruskan, sekarang dia menjadi bisnisnya banyak, bukan cuma konveksi, tapi juga dia merambah bisnis kuliner. Kalau ada yang mau, kalau Anda yang mau apa mengarungi jalan tol Cipali ya, di KM 102 itu ada rest area di kiri atau di kanan jalan. Itu ada restoran restoran soto Lamongan, namanya Cak Karton, itu bisnis ya. Sekarang dia mulai merambah lagi. Kemarin beli tanah di Serang ya, dia mau bikin resort di sana, resort untuk wisata. Kita mau bikin koperasi sama dia. Kemudian dia bicara gini, dia bilang gini, Pak, sekarang itu saya tuh di bisnis konveksi itu sebenarnya sudah mulai pengen narik diri. Loh kenapa? Kenapa Ben? Saya panggil namanya aja. Kenapa? Aduh Pak, berat sekarang kalau jadi produsen. Karena risiko besar, kemudian margin margin kecil, tapi ini jangan mematahkan semangat Anda ya. Sekarang orang lebih banyak lebih apa yang lebih menguntungkan tuh bermain di branding, ya, branding management. Maksudnya gimana branding management itu? Jadi kita punya brand, ya. Untuk produk yang kita brandkan itu gampang Pak. Cari aja nanti kita maklumkan Pak. Pokoknya kita bikin desain produk, kemudian kita blast brandingnya di Instagram, di Facebook. Pokoknya kita punya media untuk mempublikasikan brand tersebut.
Nah, orang akan lekat dengan brand itu. Nah, sebagai branding manager atau marketing ya, itu tugasnya itu apa? Analitik data. Ya. Jadi dia nanti mensegmenkan konsumennya siapa saja ya. Jadi segmennya, targetnya, kemudian dia analitik. Nanti yang begitu di blast, misalnya media pakai media apa, desain apa publikasinya seperti apa, kemudian desain manajernya seperti apa, pasar mana yang ditarget, itu tugas dia seperti itu. Ya. Jadi apa yang dibilang Mohaimin tadi benar ya, karena menyangkut pada informasi tentang apa? Informasi tentang pelanggan ya. Ada kita bicara nanti pelanggan potensial, kita bicara market size, kita bicara promosi ya. Promosi itu apa sih? Anda sudah belajar marketing belum? Manajemen pemasaran marketing Sudah, Pak. sudah ya. Oke, kita refresh ya. Ahmad, di promosi itu tujuannya apa? Promosi. Ada masih ingat, Clarissa, promosi itu tujuannya apa? Untuk menyebarluaskan informasi terhadap suatu gitu Pak, terhadap misalnya terhadap brandingnya gitu. Jadi biar masyarakat luas tuh tahu kalau misalnya Biar ada masyarakat luas tahu. ya. Ya, biar masyarakat luas tahu. Disingkat apa sih kalau tujuan promosi itu? Masih ingat mungkin AIDA? Saya harus nyari ini nih juga knowledge ya. Saya harus nyari device yang bisa saya nulis di layar. Ada yang punya ide atau masukan buat saya? Device, jadi saya harus install device yang saya bisa buat di layar nanti nulis kayak di papan tulis gitu ya. Ini saya tulis sementara di ini ya, di chat ya. Tujuan promosi AIDA. AIDA itu apa AIDA? Membangun awareness. Benar Ahmad? Ahmad? Attention, Pak. Menarik perhatian gitu. Menarik perhatian, interest. Nah, kalau sudah aware itu maksudnya gimana? Oh ada brand ini, ya. Oh brand ini eksis. Nah kalau sudah aware, terus apa? Menarik perhatian, interest. Kalau sudah interest apa yang kita harapkan? Desire. Desire, ya, menginginkan. Nah, kalau biar customer, kalau aware jelas lah ya, kita pokoknya mempublikasikan bahwa kita tuh eksis, brand kita tuh eksis. Ya. Kalau ada nanti yang pesan gimana Den? Kalau ada yang pesan Pak, gampang Pak, kita nyari maklun aja Pak. Banyak perusahaan-perusahaan yang rumah tangga itu ya, perusahaan-perusahaan yang rumahan itu kita maklunin sama mereka Pak. Oh gitu ya, design, interest, kemudian design, dan terakhir adalah action, beli. Ya, tentu saja kalau beli kita harus bicara bagaimana mereka customer harus satisfied kan gitu. Nah ini tugas Anda. Ya, dan ini mostly menggunakan knowledge. Ya, ini yang kita bilang knowledge worker. Ya, knowledge worker bekerja di ranah ini. Ya. Kemudian juga ada knowledge worker itu juga bekerja di ranah merumuskan program-program strategis. Ya, merumuskan program-program yang strategis. Jadi kita ke depan mau ngapain ini? Mau misalnya kita bicara di bisnis ya, di enterprise. Kecil apapun nanti skala usaha Anda. Anda tadi Pak Nadiem juga bilang kan, kita set target. Tahun depan kita mau target apa misalnya kita bicara revenue. Tahun depan kita mau targetkan revenue berapa sih? Nah, berapa itu adalah measurable. Measure. Ya, tadi Pak Nadiem juga bilang harus kita punya target. Karena dengan target itu nanti kita bisa mengukur capaian. Ya. Bisa mengukur capaian. Dengan capaian itu, maka nanti kita bisa lihat kita pencapaian targetnya itu kurang seberapa gitu misalnya. Jadi setting target. Nah target itu nanti akan kita turunkan dalam strategi-strategi untuk mencapai target program. Nah itu mostly membutuhkan knowledge worker, ya. Nah ini, jadi ini ranah yang sering knowledge worker itu bekerja di bidang ini, termasuk ini ya, jadi produk dan jasa baru. Kemudian ada di marketing, distribusi yang kemarin ikut mata kuliah manajemen rantai pasok ya, rantai pasok dalam bisnis itu kita sudah pernah simulasikan bagaimana kita membuat optimalisasi distribusi.
kita mau mendistribusikan itu secara langsung atau menggunakan milk run ya. Jadi nanti berurutan dari outlet yang ini secara urut, atau outlet ini di drop dari satu pusat distribusi. Nah, itu juga knowledge worker. Customer service juga ini merupakan ranah-ranah yang knowledge worker berbicara di sana. Oke ya. Nah, knowledge worker kalau kita lihat dari struktur organisasi sebuah bisnis, ini banyak di ranah-ranah atau peran mereka di manajemen, bisnis manajemen. Apa? Di manajemen. Dan peran manajemen, misalnya untuk apa? Kalau di manajemen apa? Peran mereka di manajemen. Merumuskan strategi bisnis. Ya. Ini knowledge worker, nih strategi bisnis, merumuskan program strategis. Kalau di R&D, apa peran mereka? Atau bidang mereka itu apa? Riset, mengembangkan produk, sistem, apalagi? Ya, kayak tadi BlackBerry gitu ya. Mengembangkan produk, marketing. Ini nanti Anda isi ya, masing-masing. Anda bisa gambarkan lah ya. Videonya Pak Nadiem itu nanti sangat menginspirasi untuk kita merumuskan di sini ya. Seperti misalnya segmenting. Kalau marketing ya kita bicara ini kan 7P kan. Mensegmenkan. Nah, ini ranah-ranah di mana knowledge worker itu terlibat gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Insight yang dari video Pak Nadiem sama knowledge worker. Saya mau diskusi. Cukup? Masih cukup, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini knowledge worker ini dipopulerkan oleh Peter Drucker ya, tahun awal-awal 90, jadi abad ending abad 20 ya. The most important and indeed the truly unique contributing of management in the 20th century was the 50-fold increase in the productivity of manual worker in manufacturing. Jadi menurut Drucker ya, kontribusi manajemen di abad 20 itu 50 kali lipat meningkat. Peningkatan 50 kali itu disumbangkan oleh manual worker di manufacturing. Ya, jadi ini berbicara tentang produk ya, produk dalam arti physical produk. Ya, bekerja secara terstruktur, bekerja secara prosesnya jelas gitu ya. Kayak misalnya di yang sangat terasa momentum di abad 20, akhir 20 itu adalah perkembangan teknologi informasi ya. BlackBerry itu siapa tahu BlackBerry cuma bertahan 2 tahun. Karena apa? Karena dia BlackBerry itu songong ya. Dia tuh hanya bisa bekerja antar platform BlackBerry, nggak bisa lintas platform. Kalau begitu Android masuk, Android bisa diinjek ke berbagai macam HP, merek HP, maka BlackBerry langsung ke gudung. Ya. Karena apa? Karena BlackBerry nggak fleksibel. Nah, itu fenomena yang bisa kita cek ya. Tapi tidak demikian dengan Apple. Apple meskipun songong, ya, tapi kan Apple juga bisa multi platform ya, multi aplikasi juga ya. Tapi dia nggak kayak BlackBerry. Nah, Apple juga sekarang juga berjaya ya. Apple itu mudah diucapkan, logonya itu menarik, kan apel yang sudah digigit sedikit gitu ya. Apple. Kenapa kalau digigit? Nah, itu knowledge. Nah, sekarang the most important contribution management needs to make in the 21st century is similarly to increase the productivity of knowledge work. Kalau di abad 20 itu adalah manual worker, kalau di abad 21 itu knowledge work.
dan knowledge worker. Ini kata Peter Drucker. Ya, jadi sekarang sudah ada pergeseran dari ekonomi yang sifatnya manufacturing ke ekonomi knowledge, ekonomi pengetahuan. Ya. Nah, apa bedanya? Peningkatan knowledge work melalui manajemen proses. Ya. Kita lihat terlebih dahulu karakter dari industrial work ya untuk membedakan dan knowledge work. Di industrial work yang di abad 21 itu kontribusinya sangat besar, itu sangat ditekankan pada define the task, ya. Menjelaskan pekerjaan, mendefinisikan pekerjaan. Ya. Kalau kita mau pekerjaan segmenting itu apa sih? Nah, kita definisikan dulu. Segmenting adalah membagi-bagi ini. Prosedurnya adalah kita melakukan survei, kemudian kita membuat analisis berapa yang secara demografis seperti apa, secara geografis di mana gitu ya. Itu define the task. Sementara kalau knowledge work itu lebih pada understand the task, ya, understand the task. Segmenting itu dilakukan seperti apa? Itu nanti bisa kalau kita berbasis knowledge itu tidak harus tertutup seperti itu. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Di industrial work dengan di knowledge work. Misalnya apa? Anda tahu merek Zara? Ya, Zara. Nah, Zara itu merek yang brand holdernya itu ada di Spanyol. Ya. Awalnya market mereka memang di Eropa, ya, di Eropa, kemudian Nah, karena di Eropa, maka dia punya pabrik ada di Turki, ada di Spanyol itu sendiri, ya. Tapi begitu bisnis mulai berkembang, dia harus mencari, nah ini knowledge-nya ya, expand akhirnya masuk ke Amerika, masuk ke Asia. Nah, kalau kita bekerja di industrial world, kita nanti akan mikir, kalau di Asia kita harus membuka gudang di mana, bagaimana transportasinya, kemudian bagaimana mengcostingnya, gitu ya. Jadi dengan knowledge work itu berpikirnya pasarnya di Asia. Asia itu yang paling potensial untuk berbiaya produksi rendah dan biaya transportasi juga rendah, itu di mana? Nah, lalu maka kita akan dibuatlah bisnis di Cina. Ya. Di Cina jadi nanam kapas, kemudian bikin pabrik, itu di Cina. Kenapa Cina? Karena Cina secara teknologi secara tenaga kerja masih murah waktu itu. Gitu ya. Itu konsep berpikir knowledge work. Ya. Kemudian yang kita kemarin saya pernah ceritakan di pertemuan pertama ya, persaingan atau cara memanage layan di industri kurir. Ya, kita bisa lihat antara JNE dengan PT Pos. Dua-duanya sadar bahwa engage dengan customer, jadi mendekatkan diri ke customer itu sangat penting bagi industri postal, industri kurir, ya, industri logistik. Mendekatkan ke customer itu sangat penting, sangat penting. Nah, sekarang kita berbicara di ranah industrial work. Di industrial work kita mendefine bagaimana sih caranya untuk mendekatkan ke customer. Berarti harus ada titik-titik outlet atau titik-titik layanan yang sebanyak mungkin di area customer. Dekat mall, dekat pabrik, pokoknya dekat daerah-daerah customer di mana untuk bisa dijangkau untuk mengirim. Ya. Itu define the stars. Ya. Tapi kita berbicara di knowledge work-nya, itu nanti ada kaitannya dengan cost. Kalau kita buka cabang, berapa biaya yang bisa keluarkan, itu nanti akan mengurus profit. Benar kan? Ya. Nah, JNE menyikapi ini dengan knowledge. Tidak harus membuka cabang, tapi cukup dengan keagenan, sistem keagenan. Gimana? Keagenan, semua aset, semua operational cost itu ditanggung oleh agen. Tapi kalau cabang, itu nanti akan membebani. Nah, oleh karena itu mereka basisnya adalah fee-based agency. Ya, contoh itu juga knowledge work. Kemudian ada lagi gini, di industri logistik juga.
semua industri logistik ini sangat paham bahwa jangkauan ke daerah-daerah terpencil itu sangat-sangat menentukan kinerja mereka, ya, reputasi mereka. Nah, kalau kita berbicara di ranah knowledge itu berarti kan bukan prosedur untuk menjangkau, tapi cara untuk menjangkau daerah itu. Nah, sekarang dengan teknologi sangat dimungkinkan ya, itu enabler ya, mengantar dengan drone. Nah, itu sudah dilakukan oleh USPS, DHL, kemudian FedEx itu sudah melakukan ya. Mereka menggunakan drone untuk rural area delivery. Ya. Kemudian di industrial work itu lebih bercirikan pada command and control, ya. Komando dan perintah dan pengendalian, memerintah dan mengendalikan. Tapi kalau di knowledge work itu karyawan itu diberikan otoritas untuk berkreasi atau mengeluarkan ide, ya, mengeluarkan ide. Jadi dikasih ruang untuk tidak berada pada prosedur, tidak berada pada komando. Itu di ciri knowledge work. Ya, jadi ide-ide karyawan. Jadi nanti sangat penting ya kalau Anda bekerja kalau Anda punya bisnis, Anda bisa memetakan karyawan-karyawan yang mana, atau mungkin semua karyawan boleh dikasih ruang untuk mengembangkan ide ya. Bentuknya bagaimana? Mungkin Anda bisa lakukan gathering, kemudian outbound, kemudian piknik bersama, itu untuk refresh ide ya. Kemudian di industrial work itu cirinya adalah strict standar ya, berbasis pada kualitas. Tapi kalau di knowledge work itu continuous innovation ya, sesuai dengan yang sebelumnya itu keep authority. Jadi inovasi yang ditekankan. Ya, di Gojek itu inovasinya luar biasa ya. Yang awalnya cuma transportasi, kemudian makanan, kemudian semua barang kebutuhan rumah tangga, akhirnya Gojek dilamar oleh banyak bisnis ya. Kemudian di industrial work itu fokus pada quantity, sementara kalau di knowledge work pada quality. Nah, quality itu diterjemahkan sangat beragam. Pengukuran kinerjanya itu kalau di industrial work itu strict pada standar, sementara kalau di knowledge work itu continuously learn and teach, jadi selalu belajar, organisasi belajar ya, belajar. Jadi masuk ke ranah learning, never ending improvement ya, selalu belajar untuk memperbaiki atau belajar untuk memperbaiki kesalahan ya, ketidakcapaian target, atau belajar untuk ke depan ya, sesuatu yang baru. Kemudian di industrial work ini fokusnya pada minimize cost of worker for a task, jadi meminimalkan cost. Jadi model-model linear programming yang kemarin ya, optimasi ini sering kita gunakan. Tapi kalau di knowledge work itu worker di-treat sebagai aset, bukan cost ya, sebagai aset, sehingga aset ini harus di-treat sedemikian rupa untuk innovate, untuk produktif ya. Produktivitas itu tidak akan sulit untuk dibangun, dikembangkan kalau kita berada pada lingkungan yang strict. Ini ambil dari KM Plus ya. Tipe knowledge worker itu ada yang aware pada proses ya, ada yang beranggapan knowledge worker itu proses itu sangat penting. Nah, ada yang begitu ya. Jadi urutan pekerjaan, sekuensi atau urutan pekerjaan, kemudian pekerjaan yang detail itu sangat diperhatikan. Ada tipe knowledge worker yang begitu. Tapi ada juga tipe knowledge worker yang tidak aware. Ya, hanya pokoknya orientasinya adalah output gitu ya. Bahwa nanti prosesnya seperti apa itu nanti sangat dinamis. Nah, itu ada juga yang begitu, punya pandangan seperti itu. Nah, patternnya atau pola pekerja pengetahuan itu seperti ini. Ya. Percent of day spent in different modes ya. Ada yang misalnya benar-benar purely ad hoc, never happens the same way twice. Purely ad hoc. Jadi sebagian besar ternyata itu memanfaatkan ini. Jadi tidak permanen ya. Kalau membuat sesuatu tidak permanen. Ya. 2/3 dari waktu atau hari para knowledge worker ini dihabiskan
untuk pekerjaan-pekerjaan yang unstruktur dan unpredictable. Ya, mungkin di antara Anda ada juga yang suka pekerjaan yang itu ya. Jadi tidak suka menstrukturkan pekerjaan, tapi yang penting nanti hasil bisa dicapai gitu ya. Kemudian ada yang tipenya konsisten, kemudian mendefine goals secara jelas ya. Kemudian varying means to achieve. Ini ada juga yang begitu. Ada juga yang mendokumentasikan dan memanage, tetapi tidak mengotomasikan. Ya. Jadi bagaimanapun kalau menurut saya itu dokumentasi sangat penting. Karena apa? Sekarang kita tuh apa namanya ya? Abundant information. Kita tuh sangat informasi itu sangat berlimpah. Kadang-kadang kita bingung sendiri. Mana yang penting, mana yang segera dipakai, mana yang enggak. Kalau kita tidak punya pola untuk menyimpan, mendokumentasikan, kita nanti akan repot. Ya, makanya meskipun banyak orang yang nggak suka mendokumentasikan, kalau saya sarankan Anda itu terbiasa untuk menstrukturkan dan membuat dokumentasi. Itu nanti akan sangat membantu. Ada juga yang berteori automated, ya, mengotomasikan tapi sebagian. Ada juga yang fully automated, tapi ini sangat jarang. Ini tipe-tipe pekerja pengetahuan. Bisa diikuti? Sudah kegambar pekerja pengetahuan? Bisa membedakan antara pekerja pengetahuan dengan pekerja industri atau pekerja pabrik? Bisa, Pak. Saya. Pak. Oke, sip. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kemudian produktivitas dari tipe dua pekerja ini juga bisa kita bedakan ya. Kalau di industri itu work is visible. Jadi pekerjaan itu harus jelas ya. Bisa dibaca, bisa dilihat. Contohnya apa? Pekerjaan misalnya kalau di pabrik gitu ya. Itu jelas SOP-nya ada, terus urutan pekerjaan itu juga terdokumentasi secara jelas gitu ya. Tapi kalau di knowledge work itu work kadang-kadang invisible. Tidak harus jelas gitu ya. Contohnya apa? Kalau di industri yang tadi saya cerita teman saya itu ya, kalau di marketing ya, di marketing branding, ya, bekerja di branding itu pekerjaannya invisible, ya, invisible. Dia beride bikin apa gitu, ya, itu invisible. Tapi kalau yang visible itu contohnya di pabriknya, ya, yang visible itu di pabriknya itu mikirin harus beli bahan berapa, bahannya yang tipe apa, harganya berapa, nyarinya gimana, jahitnya gimana ya, modelnya gimana, itu visible. Sementara kalau di branding kan itu branding, nah yang mendrive itu nanti kerja yang di knowledge ya. Branding bilang, Mas saya butuh kaos yang ini. Nah, orang produksi, orang industri itu nanti akan bikin pola ya, harus ngecatnya pakai cat apa, untuk membuat bahan, menjahitnya itu urut-urutannya harus jelas. Work is specialized itu di industri ya. Di industri itu nanti ada yang siapa yang bagian untuk memotong, membuat pola dan memotong, siapa yang bagian menjahit, siapa yang pola, potong, sablon, jahit, kemudian bordir, itu spesialis. Tapi kalau knowledge work ya di branding itu holistik. Ya, orang milenial sukanya kaos yang model gini. Dari ya itu di holistik ya, holistik. Kemudian di industrial work itu membutuhkan suasana kerja yang stabil, ya, stabil. Jadi contoh misalnya tempat untuk nyablon ya harus disediakan tempat yang stabil, tidak boleh dipindah-pindah. Sementara kalau di knowledge work itu changing, ya, jadi tiap hari harus ada perubahan, tiap hari harus inovasi, tidak pernah mandek. Itu jadi selalu changing ya. Industrial work itu menekankan pada running things, sesuatu yang selalu berjalan apa adanya, ya, sesuai prosedur. Sementara kalau di knowledge work itu emphasize on changing things, ya.
Contoh misalnya di pekerjaan sablon ya. Sablon itu nanti urutannya ya mulai dari gambarnya itu dibikin gambar, kemudian di print ya, di print, kemudian disemprot atau dicatkan, kemudian urutan berikutnya dikeringkan, urutan dikeringkan berapa hari atau berapa jam, setelah kering masuk ke bagian penjahitan, ya, itu running. Kemudian di industri itu more structure with pure decision. Ya, keputusan itu ya hampir tidak ada. Kalau nyablon ya nyablon aja, jahit ya jahit aja. Keputusannya apa? Keputusannya mungkin nanti kalau ada perubahan jahit atau perubahan pola itu baru keputusan. Tapi itu sangat-sangat kecil atau sangat jarang terjadi. Sementara kalau di KW itu less structure, ya. Justru tidak terstruktur, tapi banyak keputusan. Ya, contoh di brand industri ya, branding industri. Ya, struktur pekerjaannya tuh sangat sangat kecil. Mungkin cara kerjanya tuh tidak teratur ya. Tiba-tiba ada ide ini, kemudian bisa engage dengan customer, langsung putuskan. Ini pesan ke industri ke produksi gitu ya. Jadi decision-nya banyak, tapi strukturnya sedikit. Kemudian di industrial work itu juga fokus pada right answer ya. Jadi menjawab permasalahan itu secara benar. Tapi kalau di knowledge work ini fokusnya bukan pada kok samanya. Ini right question. Pertanyaannya yang benar. Karena jawaban yang mudah didapatkan. Contohnya mau dibikin berapa? Ya. Oh, ada pesanan, ada order sekarang harus ngirim 1000 piece. Sekarang kalau harus ngirim 1000 piece, kapan harus jadi? Harus misalnya ada order misalnya tanggal 10 Maret. Kan tarik mundur. 10 Maret sudah harus tersedia 1000 piece. Ya, atur belanja bahannya kapan, di mana, nanti diangkut pakai apa, biayanya berapa. Kalau di knowledge work itu bagaimana mendapatkan 1000 piece, ya. Bagaimana mendapatkan 1000 piece? Ini pertanyaannya ya. Nah, kalau KM Plus ya, ini saya ambil dari KM Plus, karakter KW ini bisa kita untuk memudahkan ya, kesempatan keledai untuk memudahkan. Karakter KW itu apa sih? Smart, smart cerdas. Nah, smart itu ternyata kepanjangan dari self driven. Jadi orang knowledge ya, pekerja knowledge ini memiliki karakter self driven. Ya, memacu diri sendiri. High motivation, high innovation. Ini self ya, ada motivation ya, self driven, motivation, tadi kata Pak Nadiem juga ya. Kemudian action. Jadi tidak menunggu. Tidak dikendalikan oleh standar dan prosedur, tidak dikomen, tapi action, responsible, bertanggung jawab. Dan dia adalah merupakan team player, bagian dari tim, ya. Oke. Nah, ini karakter dari Kali ya, smart. Nah, ini ada kasus. Misalnya Anda menghadapi kasus ini, nah, kita coba. Knowledge work, Anda berada di tipe industrial work atau knowledge work. Kita mau mengarahkan ke knowledge work. Ini ada kasus seperti ini. Anda punya koperasi atau menjalankan koperasi? Koperasi ini sedang digadang-gadang ya, karena di Undang-Undang Dasar 45 koperasi juga sokok guru ekonomi. Tapi dalam prakteknya di Indonesia itu koperasi memble, ya hanya 1-2 yang sukses. Bahkan koperasi sering dijadikan kendaraan untuk rente dan sebagainya. Ya. Tapi kalau Anda lihat koperasi itu di Kanada, di Amerika, di Inggris, di Switzerland itu sukses. Ya. Anda pernah beli susu Fonterra atau pernah lihat susu Fonterra? Itu impor dari New Zealand. Mereknya Fonterra. Gambarnya sapi di padang hijau. Ada anak kecil main. Pernah lihat? Clarissa? Enggak, Pak. Pernah, Atau Pak. minum juga? Konsumsi itu juga? Belum, Pak. Belum, Pak. Enggak. Belum. Nah, kalau Anda lihat Fonterra, itu adalah koperasi yang menjalankan bisnis peternakan sapinya itu koperasi di New Zealand.
dan kita impor kan ya. Nah itu koperasi. Ada lagi di Inggris koperasi anggur, itu sangat maju. Inggris, Spanyol. Kanada itu koperasi apa? Apa namanya? Koperasi kredit union itu juga sangat maju sampai membiayai. Anda tahu klub sepak bola Chelsea? Chelsea, ya Chelsea kalau nggak salah. Chelsea itu yang punya koperasi. Nah, ada masalah di koperasi juga kita buka ya. Ada case seperti ini. Koperasi, nah ini ya. Koperasi merupakan ini secara idealnya itu seperti ini ya. Ini sudah dituangkan juga di UUD 45 kita. Koperasi mengedepankan kepentingan bersama, kesejahteraan anggota dan masyarakat. Penggerak potensi, ini semuanya anu lah. Idealismenya seperti ini. Ya. Kemudian idealisme prinsip koperasi, open and voluntary membership. Ini idealisme semua. Idealisme ya. Kalau kita bicara idealisme dengan realitanya itu sangat jauh di kita ya. Nah, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan koperasi? Digitalisasi gitu ya. Koperasi merupakan entitas ekonomi yang unik berbasis pada ekonomi berbagi, ya, sharing ekonomi anggota ya. Paradoksnya nih ya, ini bisa dibilang idealisme dengan pragmatisme atau realistisnya. 50% koperasi tidak aktif, yang aktif pun tidak sehat. Nah, koperasi itu diukur dengan apa sih? Contoh misalnya ya, contoh. Di koperasi itu banyak yang ada karena apa? Padahal kalau kita bicara koperasi itu pas customer-nya sudah jelas, yaitu anggotanya sendiri. Ya, dan juga di luar koperasi. Artinya apa? Seharusnya koperasi itu sangat bagus karena dia mempunyai captive market. Gitu ya, captive market. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Kemudian ada latar yang lain. Nah ini ya. Kita sekarang, ini kita bicara di level knowledge. Di sini knowledge. Di sini kita bicara di level yang sudah mulai terstruktur ya. Kalau kita membuat platform misalnya, apa saja sih yang diperlukan? Tentu saja ini nanti untuk memanage keanggotaan, kemudian user. Kalau koperasi ini nanti meminjamkan uang, itu juga pinjaman kayak di bank berarti atau di fintech ya. Kemudian ada laporan kinerja, ada dashboard untuk stakeholder, gitu ya. Kemudian, ini kita bicara knowledge lagi di sini. Knowledge koperasi yang bagus itu harus gimana sih? Ini berbasis ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, Enterprise Resource Planning. Jadi artinya apa? Artinya untuk memberdayakan sebuah bisnis, even itu misalnya bisnis nanti mungkin ada UMKM ya atau UKM. Apalagi kalau koperasi itu sangat bagus ya, secara legal formal itu juga diakui. Dan sekarang Kementerian Koperasi dan UKM itu sangat royal dengan dana yang mereka mau gulirkan. Karena harus dalam kondisi pandemi ini ekonomi harus tumbuh, dan yang menumbuhkan ekonomi itu skala mikro termasuk koperasi. Gitu ya. Nah, di sini koperasi digital mampu menyediakan solusi untuk pengelolaan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen koperasi itu sendiri ya, manajemen koperasi. Sampai dashboard untuk stakeholder. Karena stakeholder koperasi ternyata banyak. Dari mulai anggota, beragam transaksi, sistem pelaporan, sampai penilaian kinerjanya. Ya. Nah, ini di sini kita bicara knowledge. Ya, knowledge kok. Ya, belum ada yang bisa kita strukturkan. Kita akan mulai berstruktur dan dokumentasi itu di sini. Ya, oke. Nah, ini ya. Ini kita coba arahkan dari knowledge ini nanti untuk ke struktur. Ini latar belakangnya tadinya. Nah, di koperasi itu ada permasalahan internal, permasalahan eksternal. Internal itu kebanyakan di masalah administrasi, pelaporan, dan comply
governance, kepatuhan. Ya. Pemasaran eksternal itu kalah bersaing. Biasanya sangat-sangat rendah. Mostly koperasi seperti itu. Dan adanya persaingan. Oleh karena itu, maka kita harus merumuskan bagaimana sih kinerja dan tata kelola koperasi dibangun. Kinerja diukur, ukurannya apa, nanti dibuatkan platform. Kebayang sampai sini? Kebayang? Bayang Pak. Urutan berpikirnya kebayang ya? Kita nanti akan mengarahkan kemana gitu. Kebayang ya? Oke. Tadi sampai mana nih? Nah, oke. Nah, sorry. Nah, koperasi itu juga menjadi tanggung jawab negara karena negara juga berkepentingan itu karena sokok guru ya. Jadi ada pendampingan dan pembinaan dan pengawasan. Pendampingan oleh kalau di koperasi itu oleh dinas koperasi ya, yang ada di tingkat 2 kabupaten itu ada dinas koperasi. Biasanya dari satu dinas perindustrian perdagangan koperasi UKM. Nah, mereka melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Tujuan akhir dari pendampingan dan binwas itu apa? Agar koperasi ini self administernya bagus ya, tata kelolanya bagus dan mampu bersaing. Sehingga bisa berkinerja secara bagus dengan tata kelola yang bagus ini ya. Ini pendampingan. Nah, di sini kita harus menstrukturkan lagi kinerja yang yang diinginkan di sini itu apa sih? Ya. Nah, kita bagi-bagi aja, kita bagi-bagi. Oh, berarti yang harus dibenahi itu masalah kinerja. Kemudian masalah kesehatan ya. Nih, ada kategori kesehatan. Dan pemerintah sudah membuat panduannya ya, acuannya tentang kesehatan, tentang tata kelola. Dan juga nanti ada peringkat-peringkat ini masalah penghargaannya. Nah, ini 3 ini sangat-sangat penting. Nah, kalau dari sini kita sudah mendokumentasikan kinerja, sehat, dan tata kelola. Terus apa selanjutnya kalau menurut Anda? Ada yang punya ide? Nah, ada yang punya ide? Mana ya? Airnya ini, ini belum. Ada yang punya ide? Proses selanjutnya ngapain? Kita sudah pada tahapan knowledge kita, ya, sudah mengerucut nih, pada pemilahan kategori nah, ya. Kinerja, sehat, tata kelola. Ada yang punya ide selanjutnya ngapain? Kembali ke kuliah minggu kemarin, ngapain? Ada yang punya ide? Merumuskan atau membuat ukuran, kan gitu kan? Membuat ukuran. Nah, ukuran kinerja baik itu seperti apa? Nah, itu ya. Kinerja baik itu harus kita ukur. Sehat itu bagaimana ngukurnya? Tata kelola baik itu bagaimana ngukurnya? Nah, sekarang kita bicara kinerja yang baik misalnya. Nah, kita cari rujukan. Kan ada di kuliah kemarin kan ada benchmark ya. Ada benchmark, kemudian ada benchmarknya itu kemana? Ada benchmark dari si bisnis secara umum ya, ada benchmark dari regulasi pemerintah, ada benchmark dari best practice koperasi di luar ya, kayak gitu. Nah, kinerja itu ada kinerja ekonomi dan finansial. Ini kinerja ya. Kinerja ekonomi dan finansial, kinerja ekonomi diukur dengan revenue. Nah, mudah kan? Mengukur revenue dari mana mengukur revenue? Mengukur revenue ya tentu saja dari transaksi penjualan. Penjualan nanti kita kelompokkan penjualan kepada anggota, penjualan kepada non anggota. Nah, itu nanti Anda buat ya, dapat. Kalau Anda nanti mau bikin juga dengan kelompok misalnya ya, atau mungkin Anda mau berbisnis. Anda punya rumusan ini. Kinerja saya, kinerja ekonomi finansial saya itu apa? Revenue.
Revenue dari mana? Revenue itu ya dari penjualan. Nah, kalau Anda koperasi, penjualan itu, wah, itu lebih menarik lagi. Penjualnya ke anggota. Kalau anggotanya, kita rapat anggota, jualnya bukan cuma di anggota ya, keluar juga. Nah, kayak Fontena tadi, jualnya keluar, malah ekspor. Nah, revenue-nya berarti kepada anggota dan kepada non-anggota. Dan nanti kalau non-anggota, ini ada fungsi marketing. Ya. Anggota mungkin marketingnya oleh pengurus dalam rapat-rapat anggota. Tapi kalau sudah keluar anggota, itu harus ada fungsi marketing yang bekerja berbasis knowledge juga. Kemudian nilai tambah ekonomi dan sosial. Nilai tambah ekonomi dan sosial itu juga harus bisa diukur. Cash flow itu kita bisa ya, profit kita bisa menghitung. Ya, kemudian ada kinerja bersifat kelembagaan, ini tata kelola. Ini ada acuannya juga ya, acuan dari pemerintah juga ada. Kemudian kinerja keefektifan sosial ya. Misalnya ini dengan anggota. Anggota di koperasi itu harus terpenuhi apanya? Terpenuhi itu kebutuhannya, kebutuhan baik ekonomi atau kebutuhan anggota itu apa ya? Tergantung jenis koperasinya ya. Ini kita di penilaian kinerja. Kemudian koperasi sebagai lembaga yang ini stakeholder, kita bicara stakeholder di sini. Ya. Siapa yang berkepentingan? Kalau lembaga yang berkepentingan itu adalah ada dinas koperasi UKM, mungkin ada dinas perindustrian perdagangan yang jadi satu mungkin ya. Ada juga pertanian gitu ya. Maksudnya gimana? Contoh misalnya gini. Ada yang berasal dari, aduh, saya ingin menampilkan ini saja. Saya ingin diskusi di sini. Ada yang berasal dari apa namanya Bandung Selatan, Soreang atau daerah Pangalengan. Yang orang Bandung siapa? Di sini. Tanya. Bandung sekarang lagi terkenal ya, kopi, kopi, kopi apa namanya ya? Aduh, itu banyak dibina oleh ini juga ya. Kopi ada di Pangalengan, ada di daerah Cimenyan gitu ya. Nanti mungkin Anda kalau yang di Bandung ini, makanya di koperasi itu aja, ada koperasi yang sangat besar di Bandung Selatan itu. Koperasi kopi. Saya rencana juga ingin jadikan itu sebagai objek untuk ini. Riset dan pengabdian masyarakat ya. Nah, sampai mana ya? Dinas ya, berpegang. Contoh misalnya ya, Dinas Pertanian ingin memberi apa ya, membina ya, pembinaan. Misalnya pembibitan dan pemupukan. Nah, tentu saja harus dipilih koperasi mana yang menunjukkan kinerja yang bagus untuk dibina gitu ya. Jadi tidak sembarang koperasi. Paham maksudnya ya? Harus dipilih. Ini kan bibit dan pemupukan itu kan juga kos. Makanya harus dipilih koperasi yang benar-benar kinerjanya bagus. Kinerjanya itu apa kinerjanya? Kinerja nanti dari sisi ekonomi, kinerja keefektifan ya. Misalnya keanggotaan, kepatuhan, itu juga harus dipilih. Gitu ya. Dan di sini pendataan, aspek kepatuhan, aspek prestasi, kesehatan. Nah, harusnya antara dinas koperasi dengan dinas pertanian itu kan mempunyai satu platform ya, yang bisa digunakan bersama. Dinas koperasi berkepentingan untuk bagaimana sih koperasi yang patuh, yang baik, koperasi yang sehat, koperasi yang kinerjanya bagus, kinerja ekonomi, patuh, enggak rapat anggota tahunannya rutin. Itu kan dinas koperasi berkepentingan dengan itu. Dinas UKM juga nanti berkepentingan dengan bagaimana nilai kesehatan, kepatuhan, kinerja ekonomi dari koperasi-koperasi kopi ini, kan gitu. Nah, bagaimana? Nah, kita sebagai orang knowledge ya, harusnya bisa membuat integrasi kepentingan ini. Ya. Kepentingan untuk koperasi bagaimana, kepentingan untuk pertanian bagaimana. Ya. Apa yang kita pikirkan? Sebagai orang knowledge, kita berpikir, oh ini kita bangunkan enterprise system.
gitu ya. Koperasi sebagai enterprise, di mana stakeholder-nya itu ada ini dinas koperasi UKM, ada dinas pertanian, dinas kelautan perikanan kalau misalnya ini koperasi nelayan, dinas industri dan perdagangan. Ini stakeholder-nya, gitu ya. Knowledge kita di mana? Knowledge kita gimana kita membangun ini sebagai sebuah model enterprise. Ya. Dinas koperasi ini berkepentingan dan kelembagaan. Ya, dia akan nanti kan membina, mengawasi, mendampingi tentang bagaimana kinerja ekonominya, ya, memberikan penyuluhan tentang pembuatan laporan keuangan, tentang manajemen, tentang marketing, gitu ya, tentang kelembagaan. Dinas pertanian itu nanti memberikan penyuluhan, bantuan untuk pemupukan, untuk pembibitan. Ini dari sisi supply side. Ya, kita bicara enterprise itu nanti supply chain, ya, supply side upstream, ya. Dinas kelautan dan perikanan ini juga bisa upstream, bisa downstream, ya, kalau untuk mina, ya. Jadi kalau dinas kelautan, kalau koperasi perikanan nelayan itu misalnya pemberian atau bantuan untuk budidaya ikan, bantuan peralatan untuk tangkap ikan, itu kan harus dipilih, tidak sembarang koperasi harus diberikan kan itu. Dinas perindustrian dan perdagangan ini juga upstream dan downstream. Perindustrian nanti cara berproduksi yang baik, gitu ya. Alat yang dibutuhkan. Industri perdagangan apa? Perdagangan itu nanti bagaimana marketingnya, ya, saluran distribusinya. Nah, kita sebagai knowledge worker berpikir di sini, berpikir di whole apa namanya, di helikopternya kita. Bisa nggak Anda tugas Anda yang untuk berpikir ini, gitu ya? Ini tugas Anda. Bagaimana sih membangun sebuah enterprise koperasi untuk bisa memudahkan para stakeholder ini, ya, dan juga koperasi itu sendiri, ya, agar berkinerja maksimal sehingga koperasi dinas koperasi itu nanti dimudahkan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Dinas pertanian juga dalam hal penyediaan bibit atau pemupukan cara tanam yang bagus, penyuluhan. Dinas kelautan atau kalau perikanan nelayan sama, gitu ya. Dinas perindustrian bagaimana mereka nanti akan memfasilitasi untuk bantuan permesinan, produksi, cara berproduksi yang efisien. Dinas perdagangan nanti bagaimana memberikan penyuluhan, pendampingan, pembinaan di bidang distribusi dan pemasaran, perikanan dan sebagainya. Nah, ini tugas kita di sini, ya, untuk merangkum itu semua dalam satu enterprise, nih, dalam satu model enterprise resource planning, ya. Nah, ini kita bekerja di knowledge, kita di ranah knowledge itu kita merumuskan, bikin target kayak Pak Nadiem tadi, ya, bikin target, bikin roadmap, ya, bikin milestone, gitu. Nah, ini nanti seperti ini. Identifikasi stakeholder, jadi cara berpikir seperti ini. Mau di-share? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kira-kira bisa nanti Anda untuk menstrukturkan knowledge Anda? Saya kasih contoh sedikit yang tentang tadi, ya. Nah, ambil lagi. Bagaimana menstrukturkan knowledge kita? Ya. Misalnya kita sebagai knowledge worker, tadi untuk membangun sistem model ERP untuk koperasi. Saya pikir ini milestone. Ini parameter dan instrumen. Ini untuk kinerja ekonomi ada beberapa parameter dan instrumen, ya. Ini kalau mengacu pada dokumen regulasi yang ada, itu ada panduannya, ada pemeringkatan dan akreditasi ini untuk keuangan, ya, keuangan, usaha, manfaat bagi anggota, manfaat bagi masyarakat. Kemudian aspek kepatuhan ini ada panduannya. Nah, kita nanti
berada di di sini ya. Sini. Ini formulasi knowledge kita ya. Kita berpikir enterprise resource planning. Enterprise resource planning kalau karena kita di Telkom ya, ini digitalisasi ya. Koperasi itu secara kelembagaan kita berharap sesuatu yang ideal. Koperasi yang ideal itu misalnya dia mempunyai unit usaha simpan pinjam USB. Dia mempunyai unit usaha produksi ya, enterprise. Dia mempunyai unit usaha agency, dia mempunyai unit usaha retail, dia mempunyai unit usaha fintech, misalnya kayak gitu. Ini kita berpikir yang ideal dulu. Kan kita lepaskan dari struktur ya. Ideal seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bicara supply chain-nya ya. Untuk usaha-usaha ini kita harus identifikasi supplier. Supplier itu bisa anggota, bisa non anggota. Gitu ya, suppliernya. Ini kita strukturkan dulu supply chain-nya ya, rantai pasoknya. Kemudian di sini di downstream kita mempunyai pelanggan. Pelanggan itu kita bedakan, ada pelanggan yang anggota, ada pelanggan non anggota. Kontera itu punya pelanggan non anggota sampai ekspor. Ya, oke. Kemudian apa yang kita perlukan kalau kita bicara platform atau aplikasi? Ya, koperasi ini juga mempunyai stakeholder yang lain selain anggota. Ya, selain badan-badan di koperasi ada pengurus, ada pengawas, ada rapat anggota, ada anggota gitu ya. Stakeholder yang lain siapa? Stakeholder yang lain itu yang di sini. Yang tadi kita gambarkan. Ini stakeholder. Nah, ini stakeholdernya. Ya. Termasuk mungkin nanti kalau ada perbankan juga bisa. Ya. Atau lembaga pemberi dana atau meminjam dana, crowdfunding itu juga mungkin bisa meminjamkan dananya untuk operasi gitu. Nah, kita strukturkan seperti ini. Stakeholder memerlukan apa sih? Stakeholder itu memerlukan dashboard ya untuk sistem informasi manajemen, monitoring, yang evaluasi, yang tadi konteksnya kalau misalnya dengan stakeholder pemerintah misalnya ya, bagaimana mereka bisa mendampingi, membina, mengawasi. Ya, itu stakeholder pemerintah. Nah, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Mereka butuh informasi tentang apa sih untuk pendampingan, untuk pembinaan, untuk pengawasan. Nah, itu harus kita identifikasi. Kemudian untuk internal, operasional ya, proses di internal koperasi minggu pertama kemarin ya. Dashboardnya apa? Ini sudah sangat proses. Order management. Contohnya apa? Kalau ada anggota mau beli, ya kita harus bangunkan platform untuk transaksi anggota. Ya, kemarin kita kan ada ya di enterprise proses modeling kan ada proses transaksi, itu kan ada ya proses develop, yaitu transaksi misalnya order management, supplier relationship management, bagaimana hubungan dengan anggota yang akan memasok, ya, inventory management, dan banyak lagi hal-hal yang sangat teknis operasional untuk operasi ini, ya, baik yang simpan pinjam, produksi, agency, retail, fintech, gitu ya. Ini dashboardnya apa saja? Nah, ini tugas Anda untuk mengidentifikasi berbasis pada knowledge worker Anda ya. Kemudian stakeholder itu membutuhkan juga GCG ya, good cooperative governance ya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas. Ini harus didefinisikan ya. Tarif ini harus didefinisikan. Karena kita tidak bisa mengeksekusi kalau kita tidak punya definisinya. Kita tidak bisa men-set kinerja atau ukuran kinerja kalau kita tidak punya definisi. Ya kan kemarin di minggu pertama juga ada ya, mendefine proses. Kemudian ini mungkin kalau kita bicara setiap dalam satu ERP ini mungkin platformnya macam-macam atau aplikasinya macam-macam. Contohnya apa? Aplikasinya untuk member management, aplikasi membership, aplikasi untuk peminjaman, loan system, ya. Ada aplikasi untuk mart, untuk retailnya, untuk jualan. Ada aplikasi untuk dashboard manajemen.
ada untuk fintech, ada untuk e-commerce. Nah, makanya untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ini agar bisa bekerja, ini kita membutuhkan satu API. Ya, API. API itu kepanjangannya apa? Application, program, interface ya. Ya, jadi yang menginterface antar aplikasi, ada aplikasi member management nanti harus diinterfacekan dengan apa? Dengan loan system. Anggota yang minjam itu nanti gimana? Anggota yang minjam itu harus kalau mau minjam itu punya gambaran berapa sih dia kemampuan pinjamnya itu misalnya kayak gitu. Oke ya. Nah ini kita detail lagi. Kalau ini kita masih dalam ranah knowledge, nah ini sudah dalam ranah proses, ya dalam ranah proses. Ini prosesnya banyak sekali nih, prosesnya. Ya misalnya untuk pengadaan barang atau jasa ada order rilis. Jadi kalau kita mengirim order kepada supplier bagaimana? Atau konsumen order ke kita, ya konsumen itu bisa anggota, bisa non anggota. Mau beli ini pak, mau beli ini mas. Kalau di kopi misalnya ya, ada order dari importir. Nah, ini gimana caranya untuk mengelola ordernya? Kemudian kita mau nanam kopi atau mau mengirim kopi, kita harus membuat apa saja, ya, untuk menanam, untuk memanen, itu ada di sini. Dan ini proses bisnisnya. Ini di dalamnya yang harus kita operasionalkan. Ini untuk supplier, ini customer, ini proses yang harus kita bangun, ini untuk stakeholder yang lain. Kebayang? Ini lebih operasional lagi. Ya, nanti saya share ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, segmentasi proses dan knowledge worker ya. Ini kita bisa petakan di 4 kuadran ini ya. Ada kuadran yang ini sangat basic ya. Sifat pekerjaannya bersifat rutin. Pekerjaannya bersifat rutin. Kemudian ini pelakunya itu adalah pekerja individual. Ya. Nah, di sini sumbu Y-nya itu adalah level of interdependency. Sedangkan sumbu X-nya itu complexity of work-nya. Ya. Dan ini masing-masing karakternya adalah untuk transaction model, ya transaction proses, ini bersifat pekerjaan-pekerjaan rutin, ya dilakukan oleh individu. Kemudian ini sangat-sangat tergantung, sangat-sangat patuh pada peraturan-peraturan formal ya, seperti SOP, kemudian juga training yang bersifat skill untuk penanganan pekerjaan ya. Kalau di bisnis konveksi misalnya itu pekerjaan para penjahit gitu ya. Prosedurnya kan sudah rule-nya kan cuma gitu ya. Ambil bahan, pasang di bawah mesin jahit, hidupkan listrik, jahit gitu ya. Kemudian dependent on law discretion. Jadi tidak boleh ada diskresi. Maksudnya tuh penyimpangan dari sesuatu yang rutin. Itu enggak tidak ditolerir ya. Karena akan menggagalkan pekerjaan. Ya, jadi mendiskresi atau menyimpang dari otomasi atau rule-nya itu nanti akan menyebabkan pekerjaan jadi terganggu. Ini untuk transaction proses ya. Kemudian kalau yang kompleksitas pekerjaannya bersifat judgment, jadi bukan rutin ya, judgment atau interpretasi, ini adalah pekerjaan-pekerjaan di expert ya, expert. Ini pekerjaan yang bersifat judgment, orientasi judgment. Contohnya apa? Di IT misalnya ya, di IT konsultan itu adalah pekerjaan yang judgment. Jadi lebih banyak menggunakan interpretasi atau judgment pendapat-pendapat ya, bukan rutin. Kemudian ini sangat mengandalkan pada expertise atau keahlian dan pengalaman dari individu. Ya, jadi kalau Anda sebagai konsultan nanti, semakin lama itu nanti Anda akan semakin
semakin terpola cara kerjanya yang bersifat judgment, ya, interpretasi. Itu sangat tergantung pada keahlian Anda. Jadi kalau Anda nanti misalnya konsultan bidang IT misalnya, gitu ya, itu pengalaman dan keterampilan Anda itu sangat menentukan. Makin sering Anda mengerjakan pekerjaan seperti itu, semakin ekspertis, semakin banyak pengalaman, dan semakin mudah Anda untuk melakukan judgment dan interpretasi. Dan ini sangat tergantung pada start performance, pada worker yang yang tadi itu ya, expertise dan juga experience-nya tinggi. Kemudian dari sisi interdependensi yang ke atas ini ya, ada work yang bersifat integrasi. Ya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sistematik dan repeatable, bisa diulang, ya, mengintegrasikan banyak titik proses pekerjaan. Ini sangat tergantung pada proses yang formal. Jadi ini kalau dari sisi kompleksitas pekerjaannya ini juga bersifat rutin ya, yang integrasi ini, kemudian metodologis dan juga standar. Ini sangat tergantung pada integrasi lintas boundary, ya, lintas fungsi atau lintas boundary. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita bicara tadi koperasi kopi gitu ya, koperasi kopi itu integrasi antara bagaimana menanam kopi, ya, menghasilkan kopi yang baik. Itu nanti akan ada sistematika pemilihan bibit, kemudian pH tanah, kemudian pemupukan, itu nanti akan mempengaruhi pada hasil panen, ya. Mempengaruhi pada demand. Kalau impor dan ekspor misalnya, impor itu sangat sangat concern pada bagaimana kualitas kopinya ya. Kualitas kopinya itu merupakan pekerjaan integrasi. Dari mulai pembibitan, bibit ya, cara tanam, kemudian kondisi tanah, pemupukan, cara memanen, nanti pemanenan kan ada lagi setelah dipanen. Cara manennya gimana? Ya, cara panen itu nanti ada dipanen berapa lama. Ya, kalau sudah berbuah berapa bulan setelah berbuah sampai warnanya misalnya tuanya kopi, cara menjemurnya, nanti menjemur juga ada ukurannya, ukuran apa pengeringan juga ada ukurannya. Ya, nah ini pekerjaan yang integratif. Kemudian pekerjaan kolaborasi ini adalah pekerjaan yang sifatnya improvisasi, improvisasional. Ini relevant to a deep expertise across multifunction. Ya, ini tergantung pada expertise juga ya. Jadi ini juga mengarah ke interpretasi. Kemudian ini juga tergantung pada bagaimana deploy pekerjaan yang dinamis, fluid itu mudah menyesuaikan gitu ya, atau sering disebutnya sebagai agile, flexibility ya. Contohnya apa? Kalau di pertanian, kalau di kopi tadi, kolaboratif model, ya harus ada yang bisa misalnya ya, ada yang punya expertise di bidang ekspor impor, ya, untuk mengelola ekspor. Jadi nanti memilih apa? Kalau mau ekspor itu ya, kalau mau ekspor itu memilih forwardernya yang yang cost-nya reliable ya, kemudian servisnya bagus, ketepatan sampainya itu kalau ekspor. Kemudian di expertise-nya ada juga di sini kolaboratif petugas marketingnya ya, marketing, cara mencari importirnya bagaimana, mengikuti pameran, kemudian networking dengan pemerintah, dengan atas perdagangan di luar negeri gitu misalnya kayak gitu ya. Dan ini ada di kolaboratif. Kebayang kira-kira ini segmentasi proses dan knowledge worker-nya? Kebayang, Pak. Oke ya. Jadi kalau yang transaction ini karakternya perlu memahami alur kerja dan pengetahuan pekerjaan. Tapi waktunya jarang untuk memahami ini. Ini kita transaksi ya. Alur kerja dan skrip pekerjaan teratur. Skrip itu dokumen kerjanya itu teratur, terstruktur dan teratur ya. Untuk tipe worker yang integrasi, ini proses bisa dilengkapi dengan dokumen. Pekerja memiliki kesempatan untuk konsultasi dokumen. Ya. Jadi pekerja-pekerja yang berada di kuadran integratif di sini, ini masih bisa berkonsultasi, kemudian perbaikan dokumen, gitu ya. Misalnya SOP yang ini contoh ya, pekerjaan integrasi adalah SOP yang harus dipatuhi dalam medis. Ya. Contoh misalnya sekarang dalam kondisi pandemi ini ya, tenaga nakes harus menggunakan APD,
ya. Dia masih melakukan pekerjaan rutin untuk memeriksa, mendiagnosis, tapi harus juga aman, gitu ya. Mematuhi SOP untuk kondisi pandemi misalnya ya, menggunakan APD lengkap. Ya. Kemudian salesperson, tenaga penjual, itu juga tenaga penjual itu mengintegrasikan itu. Pekerjaannya rutin. Ya, tenaga penjual pekerjaannya ngapain? Ya menjual, ya. Prospek customer, negosiasi, engage customer, dealing gitu ya, engage customer. Tapi dia mempunyai SOP yang harus dipatuhi. Ya. Kemudian prajurit, apalagi nih prajurit ya. Prajurit itu harus memahami prosedur untuk memasang peluru, ya. Kemudian menentukan sudut tembak. Kalau enggak apa? Itu harus mengintegrasikan ya, ini metodologi proses itu diintegrasikan ya. Kalau enggak ya nanti nembak ke depan yang kena belakang ya, atau kena sendiri ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan expert ya memiliki otonomi dan diskresi. Diskresi itu pengecualian atau penyimpangan gitu ya. Jadi yang expert itu tidak mengikuti pakem ya. Contohnya apa? Pekerja-pekerja di rumah produksi itu misalnya ya. Pekerja-pekerja di IT, pengembangan IT gitu ya, programmer gitu. Menekankan pada template, output dan pantauan tingkat tinggi. Ini expert worker. Sedangkan collaborative worker ini mirip expert ya sebenarnya, mirip expert bukan mirip kolaboratif. Mirip expert, sulit untuk menstrukturkan proses. Dokumen dan repositori ya, jadi mempunyai dokumen-dokumen atau repositori. Repositori itu semacam merujukan yang tersimpan. Ya, nanti kalau Anda di tugas akhir Anda harus Anda harus bisa memanage file-file untuk repositori. Kalau saya lihat dari kakak-kakak Anda yang menulis skripsi itu mungkin masih harus ditingkatkan bagaimana cara memanage folder, memanage referensi gitu ya. Ini harus terbiasa untuk mengakses dokumen-dokumen yang tersedia atau disediakan untuk menopang sumber knowledge dan informasi. Nah, dalam knowledge work ini ada proses ya, ada proses. Ini saya akan di sini. Ini contoh cara mengelola folder ya. Anda juga mulai dibiasakan untuk mengelola folder. Misalnya bisnis proses, ini foldernya, folder pengajaran semester genap, mata kuliah bisnis proses. Bisnis proses saya bikin sub folder, misalnya ada materi, presensi, reference. Ini reference ada dari jurnal, ada session, ini session gitu ya. Nah ini nanti saya cek lagi. Saya rasanya sudah kirim di LMS. Ini Anda tinggal ngambil ya. Sudah saya bagi-bagi dari session. Jadi knowledge itu sendiri itu dikreasi, dibikin, ya. Knowledge, proses kreasi knowledge, ya. Kreasi knowledge berasal dari mana? Ya. Nah, knowledge itu sendiri. Ya, jadi agar knowledge ini nanti bisa dituangkan dalam dokumen, diaplikasikan apalagi itu, ya knowledge itu dikreasi, dibangun, ya. Mungkin dalam ada kondisi di mana knowledge itu sangat tidak struktur, benar-benar tidak struktur, tidak terukur dan tidak repeatable, tidak bisa diulangi. Tetapi dalam banyak situasi, progress can still made in this direction. Nah, saran saya makanya ya, knowledge itu bisa dikreasikan, bisa dibangun dari manapun, dalam kondisi apapun, tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Saran saya agar kreasi knowledge ini nanti bisa Anda distribusikan, bisa Anda lanjutkan, itu buatlah dokumentasi. Ya, even itu hanya sekedar, misalnya Anda punya ide apa, kalau nggak sempat tulis, Anda rekam. Ya, rekam di HP Anda, nanti Anda bikin folder rekaman knowledge creation.
Foldernya raw knowledge acquisition Anda taruh di voice atau di musik di folder laptop Anda atau di cloud Anda ya. Kemudian Anda bikin subfolder lagi. Voice atau teks, dokumen atau skin, pemandangan ya. Nanti mungkin Anda pas perjalanan apa, bagus tuh Anda foto atau Anda video. Itu bisa jadi sumber knowledge. Bisa Anda kreasi ya. Kemudian didistribusikan. Didiskusikan artinya apa? Distribution knowledge itu bisa Anda bagi, bisa di-share. Mungkin knowledge itu ya, Anda berkreasi, mungkin Anda tidak bisa selesaikan sendiri, Anda tidak bisa strukturkan sendiri. Anda bisa sharing dengan teman-teman Anda. Ini saya punya ini kayak gini. Ya, misalnya Anda nangkap sebuah momen ya, yang bisa difoto, kemudian mungkin nanti bisa di-share untuk di follow up menjadi apakah nanti dikomersilkan atau dibikin sebuah knowledge yang terstruktur bisa bermanfaat gitu ya. Seperti di sini ya. Sharing or transfer another other word for this activity. Jadi ini juga masih terkadang masih sulit untuk distrukturkan. Beberapa profesi seperti customer service, jurnalis, kemudian pekerja perpustakaan, ini adalah profesi-profesi yang hanya mendistribusikan, ya, yang hanya mendistribusikan. Jadi customer service itu mendistribusikan knowledge, apa yang dia pahami tentang produknya, ya, apa yang dia kuasai, expertise tentang bagaimana mengengage customer. Untuk beberapa profesi, untuk beberapa pekerja, ya, ini merupakan sebuah job, tapi ya, tidak semua bersifat seperti itu. Jadi mendistribusikan knowledge atau men-share knowledge kepada pihak-pihak lain atau untuk kepentingan yang lebih besar. Ya. Dan ini adalah tahapan untuk mengaplikasikan knowledge. Ya. Ini aplikasi dalam knowledge misalnya adalah pekerjaan-pekerjaan dalam sales, ya. Nah, jadi expertise Anda untuk berkomunikasi dengan calon customer, dengan prospek, gitu ya. Ya, Anda ada mata kuliah ini nggak, salesmanship, ada nggak? Atau mungkin di marketing ya, salesmanship mungkin nanti ada teknik-teknik untuk menghipnosis customer. Ya, penggunaan kanal-kanal informasi ada visual, auditorial, kinestetikal. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi bagaimana kita mendeliver knowledge, mendistribusikan knowledge. Ya. Oke, nah ini aplikasi atau tahapan dalam proses kreasi distribusi knowledge. Ya, ini praktisnya nanti di bidang-bidang yang sudah practical knowledge. Ya. Oke, saya kira itu untuk kuliah kita pagi ini. Ini nanti untuk PowerPoint saya lengkapi lagi ya. Mungkin sore ini baru bisa saya share di LMS. Baik, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, sebelum kita tutup kuliah kita, saya akan bikin evidence untuk presensi dulu. Presensi ini akan saya laporkan 7 hari setelah kuliah ya, maksimal 7 hari setelah kuliah. Jadi kalau ada yang coba sering-sering dicek di e-graces Anda, kalau masih kosong segera lapor untuk nanti kita sesuaikan absensinya ya. Jangan sampai kosong karena nanti kalau kosong bisa bermasalah di belakang hari pada saat mau ujian. Oke, halaman pertama saya bikin dari saya sampai Aditya.